Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selama 2 minggu terakhir ini memang saya nggak terlalu banyak update di grup Dewan Investing Telegram karena saya sendiri merasa saya lost appetite melihat kondisi market, terlebih juga melihat beberapa data makroekonomi gitu ya. Jadi memang saya sendiri melewatkan kesempatan untuk mendapatkan untung di beberapa saham batubara gitu ya. Tapi bukan berarti rugi. Ini kita harus bedakan antara tidak mendapat kesempatan atau tidak mendapatkan profit ya, tapi bukan berarti rugi gitu ya. Jadi hanya hilang kesempatan, that's it. Daripada saya harus memaksakan diri masuk, kemudian dengan melihat risk yang jauh lebih tinggi, ya downside risk jauh lebih besar, uh, dengan kenaikan mungkin cuma bisa dapat antara 2 sampai 5%, saya pikir juga buat apa. Jadi lebih baik ambil waktu sejenak, uh, melihat lebih banyak melihat dari pinggir lapangan kondisi global, kondisi Indonesia seperti apa. Dan pada akhirnya terjawab sudah ya di akhir minggu kemarin dari Kamis dan Jumat ini yang data rilis dari Amerika adalah inflasi ya, inflation rate dari year on year sama month on month-nya. Di situ terlihat bahwa rilisnya itu jauh lebih besar daripada forecast. Ya, kemudian juga non-farm payroll ini adalah data penambahan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian. Ini juga turun ya di bawah bulan lalu. Dan tingkat pengangguran juga lebih tinggi daripada forecast. Nah, ini data berbicara sangat jelas gitu ya bahwa ada yang nggak beres di negeri Paman Sam. Dan kalaupun kita melihat dari pergerakan Dow Jones, di sini saya buka, ini adalah Dow Jones ya, tutupan kemarin Jumat di 31.392. Saya sudah bikinkan forecastnya di sini, dia akan kemana. Ya, jadi for bentukan chart atau chart ini membuat pola yang terlihat jelas bahwa mencari lower low, dan ini adalah sinyal di mana uh, bearish itu sudah mulai terlihat gitu ya. Karena ciri-ciri market bearish adalah selalu pola chartnya itu mencari low yang lebih rendah daripada previous low sebelumnya. Nah, di sini yang saya lihat adalah untuk Dow Jones dari titik tutupan kemarin Jumat ya masih bisa turun lagi itu di next lower low-nya itu at least di 28.700 gitu ya. Dan kalau misalkan kita sedikit agresif lagi, dia masih bisa turun lebih rendah yaitu di sekitar 27.160. Nah, kalau kita melihat di sini dari titik kemarin saja ke next lower low ini itu masih bisa turun 8,5% gitu ya, apalagi sampai di 27.000 sekian, yaitu masih menyisakan resiko 13%. Ya, ini cukup besar. Dan kalaupun kita hitung dari titik tertinggi di akhir tahun lalu, di awal Januari ini, kalaupun dia hanya sampai di titik yang pertama ini di 28.700 ya, itu adalah penurunan yang lebih besar dari 20%. Ya, di sini kita bisa melihat 22%. Dan ini adalah mengindikasikan bahwa sudah masuk dalam bearish market gitu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih banyak portonya ya harus mulai dikurangi gitu ya. Nah, gimana dengan posisi saya sendiri terakhir? Terus terang saya nggak banyak mengambil posisi. Di sini saya coba tunjukkan. Nah, ini adalah beberapa capturean hasil trading saya atau SOA ya di sini. Jadi kalau yang di atas pun ini teman-teman bisa ngelihat saya ngambil posisi dari beli mandiri 12 Mei yang lalu, kemudian jual ya, terus kembali beli lagi di sini di 18, 19-nya jual, selesai. Ini di akhir Mei yang saya juga tulis di grup, saya ada beli MTEK gitu ya. Setelah itu nggak ada posisi. Di awal Juni di atas tanggal 3 ini saya juga udah lepas MTEK-nya, saya udah kasih
kasih tulisan juga di Telegram ya, tapi ini nggak ke capture aja di sini. Nah, di trading account saya yang satunya lagi, di sini juga terlihat bahwa posisi saya nggak banyak masuk market. Ya, ini di sini di bulan Mei aja, ini cuma berapa kali trade ya, yaitu tanggal 10, 11, 17, 30. Ini sempat sempat nyobain beli Bluebird ya. Kemudian, nah ini di tanggal 2-nya MTEK-nya keluar. Jadi ini apa adanya yang saya tulis, yang saya kemukakan juga di grup. Posisi saya sekarang masih 65% cash gitu ya, dengan misalkan saya masih punya Bukalapak sama TOWR, dan saya melihat bahwa dengan dojon yang seperti ini nggak ada alasan buat saya harus masuk menambah jumlah portofolio saya di saham gitu ya, karena uh, range untuk turunnya ini masih besar sekali untuk downside risk-nya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di Bursa Efek Indonesia? Saham per saham apa saja yang memang kalau misalkan kita bicara masih menyisakan upside gitu ya, atau yang paling kecil untuk resiko penurunannya seperti apa, saya nggak akan bahas di sini. Ya, saya akan bikin sesi lain terlepas dari ini. Tapi dalam konteks hari ini, saya mau menekankan sama teman-teman saja bahwa uh, yang saya coba ceritakan di beberapa waktu yang lalu, di mana di saat tahun 2007 akhir ya, itu saya masih ingat sekali di mana saham-saham komoditas batu bara, nikel dan lain sebagainya itu memang naik kencang. Dan kalau dilihat dengan kondisi sekarang pun pergerakannya sama gitu ya, komoditinya naik kencang. Tapi setelah itu apa? Yang terjadi adalah resesi di tahun berikutnya, yaitu di 2008. Nah, hal ini yang saya rasa bisa dijadikan pelajaran ya, terutama untuk saya yang memang sudah melewatkan market di saat itu, dan saya nggak mau pengalaman, saya nggak belajar dari pengalaman di saat itu. Makanya saya juga posisikan diri saya nggak terlalu banyak ambil posisi ya sampai untuk sekarang ini. Mudah-mudahan juga yang saya update dengan teman-teman bisa menonton video ini juga mendapatkan satu dua hal pesan bahwa perlu untuk kita mempersiapkan akan datangnya bearish market. Dan kalau kita melihat tadi, ini sudah merupakan awal bearish market itu akan datang. Jadi uh, mungkin itu dulu dari saya, cukup untuk hari ini. Saya akan update lagi teman-teman khusus untuk yang IHSG ya, pasar Indonesia dengan saham-sahamnya seperti apa. Thank you semuanya. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan.